Cerita dimulai dengan momen yang benar-benar menyesalkan. Kakek tua ini akhirnya meninggal setelah mengorbankan nyawanya demi Cheryl. Tapi bukannya berduka dengan tenang, mereka malah mengikat kakek itu dan membawanya pergi begitu saja. Gila banget. Cheryl yang panik langsung teriak, "Kalian mau bawa dia kemana?" Tapi nggak ada satupun dari mereka yang menjawab. Mereka tetap jalan seolah-olah Cheryl itu nggak ada. "Woi, jawab, kenapa kalian diam saja, Go? Tolong berhenti, lepaskan aku." Cheryl terus memohon tapi sia-sia. Ternyata mereka itu adalah para pendeta kuil. Jelas banget kalau mereka sengaja mau menutupi kejadian ini supaya nggak ada orang luar yang tahu rahasia gelap mereka. Cheryl sadar dia harus segera membersihkan tubuhnya yang berlumuran darah itu. Tapi di sudut gelap ada si brengsek itu yang diam-diam mengawasinya. Benar-benar licik dan menjijikkan. "Kakek, maafkan aku," bisik Cheryl sambil terisak. Dia merasa hancur karena semua penderitaan ini terjadi gara-gara dia. Dia cuma berharap punya sedikit saja kekuatan untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi. Ayahnya, kakaknya, dia merasa gagal menyelamatkan mereka karena dia lemah. "Aku harus jadi kuat," pikirnya. Kalau mau membalas semua ini, dia harus punya status. Dia harus menjadi bagian dari keluarga Blair yang terpandang itu. Keputusannya sudah bulat. "Aku akan menjadi istri Felix Blair." Ini satu-satunya jalan keluar untuk menjadi orang terkuat tanpa perlu diragukan lagi. Cheryl harus melakukan ini demi bisa kembali ke kerajaan Noise dengan kepala tegak. Tak lama kemudian pelayan membawakan pakaian baru untuknya. Tapi pas dilihat, loh, kok ini baju yang sama dengan yang dia pakai sebelumnya. Cheryl mulai curiga kalau ada yang nggak beres di sini. Tiba-tiba dia merasa ada orang lain di kamar mandinya. "Lama banget mandinya, kita nggak punya waktu lagi, cepet siap-siap." Cheryl langsung tersentak. Ternyata dia harus segera berangkat menuju kerajaan Noise yang legendaris itu. "Jangan banyak tanya, aku nggak bakal jawab." "Iya," kata orang itu dingin. "Ingat, ini adalah kerajaan kebijaksanaan. Tugas Cheryl sekarang cuma satu, pakai baju itu secepat mungkin dan temui pendeta agung serta raja." Cheryl akhirnya diberikan pakaian simbolis kerajaan Noise. "Cheryl Noise, apa yang sebenarnya kamu rencanakan?" Kia gumamnya pada diri sendiri. Dia tahu tatapan sinis dari orang-orang di sekitarnya, tapi dia nggak peduli lagi. Mereka bilang orang yang bertemu raja tuh harus tampil secantik mungkin. Tapi bagi Cheryl ini itu bukan soal kecantikan. Ini soal menjalankan tugasnya dengan sempurna. Dia menatap tajam pelayan itu, memberikan tekanan mental yang luar biasa. "Ilyu, cari baju dari Noise sekarang juga," perintah Cheryl. Dia memberikan tatapan mengancam yang seolah berkata kalau enggak dituruti, dia bakal bilang ke semua orang kalau pelayan ini terlibat dalam rencana pembunuhan dirinya. Serem juga ya kalau Cheryl sudah mode serius. Ternyata Tuan Donovan gak sangat cerdas. Dia sudah menyiapkan pakaian itu sebelumnya. Mungkin dia memang tak ingin Cheryl tampil dalam kondisi terbaiknya. Dan ya, Cheryl memutuskan memakai gaun itu karena identitasnya tetaplah putri dari kerajaan Noise. Di sisi lain, Felix Blair sudah menunggu dengan sangat gelisah. Cheryl sudah telat banget dari jadwal yang ditentukan. Apa terjadi sesuatu padanya? Pikir Felix dalam hati. Dia mulai mondar-mandir gak tenang. Tapi tiba-tiba pintu terbuka. Cheryl keluar dengan gaun yang sangat memukau, memancarkan aura seorang bangsawan sejati. Felix sampai terpaku melihat betapa bersinarnya Cheryl saat itu. Benar-benar cantik luar biasa. "Cheryl," Felix bergumam tanpa sadar. Cheryl menyapa dengan lembut, "Halo Felix." Di dalam hati Felix bertanya-tanya kenapa dia memakai gaun putih yang melambangkan Noise. Apa ada sesuatu yang terjadi kemarin? Felix sebenarnya nggak tahu apa-apa soal kejadian traumatis yang dialami Cheryl. "Felix, ada apa?" tanya Cheryl memecah lamunan. Felix langsung tersadar dari bengongnya. "Boleh aku memegang tanganmu?" tanya Cheryl tiba-tiba. Felix tentu saja nggak bakal nolak. "Tentu saja boleh." Dan inilah saatnya. Persiapan sudah selesai. Felix Blair dan Cheryl Noyce. Masa depan mereka dimulai sekarang. "Berlututlah kalian berdua," perintah sang otoritas. Mereka harus membuktikan apakah cinta mereka itu tulus atau cuma permainan. Pendeta mulai bicara, "Blir, kamu sadar nggak sih kalau ini bisa merugikanmu?" "Cheryl itu baru 14 tahun, Felix. Kenapa kamu nggak tunggu dia sampai dewasa dulu?" tanya pendeta dengan nada meragukan. Tapi Felix menjawab dengan tegas, "Keluarga Blair nggak akan setuju kalau ini ditunda-tunda lagi." "Aku sudah menunggu terlalu lama, kesabaranku sudah habis," tegas Felix. Pendeta kaget mendengar nada bicara Felix yang begitu bertekad, padahal biasanya Felix itu orangnya tenang dan selalu berpikir dingin dalam segala situasi. "Ini bukan Felix yang aku kenal," batin pendeta. Dia heran apa sebenarnya yang membuat Cheryl begitu berharga di mata Felix sampai dia nekat melakukan semua ini secepat mungkin.
Felix pun teringat masa lalunya yang pahit, dia kehilangan orang tuanya saat masih kecil, dia juga nggak bisa menyelamatkan sahabatnya, sahabat yang sudah mengorbankan nyawa demi melindungi adik perempuannya. Sejak malam dia menemukan Cheryl, jawabannya sudah sangat jelas bagi Felix. Dia adalah satu-satunya hal yang tersisa bagiku, dia adalah duniaku, pikirnya. Itulah alasan kuat kenapa dia berdiri di sini untuk meminta izin menikah. Pendeta menatap Felix dalam-dalam mencoba mencari keraguan tapi nggak ada. Kamu yakin Felix Blair datang jauh-jauh ke kerajaan kebijaksanaan cuman buat minta izin menikah yang terdengar konyol ini? Oh. Sekarang giliran Cheryl yang ditanya. Cheryl, kami mau dengar suaramu. Apa keputusan ini atas kemauanmu sendiri atau kamu dipaksa? Cheryl terdiam sejenak. Kalau bukan karena ini dia mungkin nggak punya nyali buat muncul lagi. Kamu baru 14 tahun nak, keputusan di usia muda seringkali berujung penyesalan besar di masa depan. Nasihat pendeta, dia menyarankan Cheryl buat pikir-pikir lagi, siapa tahu ada pria yang lebih baik menantinya nanti. Pendeta bertanya sekali lagi dengan nada sangat serius. Apakah Felix Blair benar-benar pria yang ingin kamu jadikan suami? Cheryl nggak tahu masa depan seperti apa, tapi dia yakin akan satu hal penting. Tuan Felix adalah satu-satunya orang yang tersisa untukku, Ziaza, jawab Cheryl mantap. Dia merasa Felix lebih mengenalnya dibanding siapapun di dunia ini. Baginya nggak ada orang yang lebih baik daripada Felix saat ini. Dalam hatinya Cheryl mengingat kembali dunianya yang sudah hancur berkeping-keping. Dunia yang dia pikir nggak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Tapi Felix adalah cahayanya di tengah kegelapan itu. Oh, dengarkan aku, Cheryl. Satu-satunya orang yang harus kamu percayai adalah aku. Suara Felix terngiang di kepalanya. Dan ya, Cheryl sadar dia memang harus percaya sepenuhnya pada pria ini. Cheryl merasa Felix nggak bisa dibandingkan dengan siapapun. Felix Blair adalah satu-satunya orang dalam hidupku saat ini. Mendengar itu, para petinggi di sana pun sempat terkejut dengan kejujuran Cheryl. Berani sekali kamu bicara begitu di depan penguasa, tapi tiba-tiba raja menyela. Bagus sekali bukan mencintai pasangan seperti mencintai sang penguasa. Itulah yang diajarkan dalam agama kita. Raja kerajaan kebijaksanaan itu tersenyum tipis. Dia bisa melihat dengan jelas betapa Felix dan Cheryl saling menghormati dan mencintai satu sama lain. Bagi sang raja nggak ada alasan lagi buat menentang pernikahan ini. Jika Raja Kebijaksanaan sudah bicara begitu, maka jadilah. Pendeta pun akhirnya menyerah. Aku senang Anda setuju denganku, wahai pendeta agung, sahut sang raja dengan nada puas. Dengan ini aku Raja Kerajaan Kebijaksanaan mengizinkan Felix Blair dan Cheryl Noyce untuk menikah. Akhirnya restu yang ditunggu-tunggu keluar juga. Silakan berdiri, semoga sang penguasa menjaga kalian selalu. Saat itu juga upacara pernikahan pun dimulai dengan khidmat. Sekarang kita akan menjadi saksi atas kesetiaan dan cinta kalian berdua. Cheryl merasakan angin sepoi-sepoi yang sangat akrab bertiup di sekelilingnya. Rasanya seolah-olah ada seseorang yang sedang memeluknya dengan hangat. Angin ini adalah angin perlindungan. Cheryl sangat berharap bisa membagikan rasa tenang ini dengan mendiang keluarganya di Noise. Cheryl Noyce, aku menyerahkan seluruh jiwaku sepenuhnya padamu, ucap Felix dengan sangat tulus. Dia bersumpah bakal melakukan apapun yang Cheryl inginkan demi kebahagiaannya. Duh, manis banget. Sekarang Felix Blair dan Cheryl Blair, karena nasib kalian sudah menjadi satu, kalian harus membuktikan cinta kalian. Cheryl kaget. Bukti nggak ada yang bilang soal bukti sebelumnya, deh. Felix berbisik pelan. Jangan khawatir Cheryl. Tiba-tiba Felix mengeluarkan sebuah kotak kecil yang sangat mewah. Isinya ternyata adalah cincin pernikahan mereka yang sudah disiapkan secara khusus. Oh, ambil cincin ini dan taruh di jariku, kata Felix lembut. Dalam hati dia membatin cincin biasa nggak akan pernah cocok untuk Cheryl. Makanya dia membuatkan sesuatu yang benar-benar unik dan istimewa untuk gadis itu. Felix memakaikan cincin itu, tapi ternyata bentuknya seperti liontin rantai yang sangat cantik. Cheryl benar-benar terkejut dan nggak menyangka Felix bakal melakukan tindakan semanis dan sejenius itu di depan semua orang. Momen ini benar-benar bikin baper parah Cheryl yang awalnya trauma sekarang merasa punya sandaran hidup. Felix benar-benar tipe laki-laki idaman yang bakal ngelakuin apa aja buat pasangannya. Fix mereka pasangan paling epic. Cheryl Felix, apa yang terjadi? Bes nanya apa pernikahannya disetujui dan Boom Cheryl langsung pamer cincinnya dengan bangga. Beneran sukses nih, keduanya kelihatan bahagia banget. Tapi tiba-tiba Bes bawa mereka ke tempat yang agak aneh. Felix bingung, ngapain kita di sini? Ini bukan tempat yang bener kan? Jawabannya simpel, Melvin.
Ternyata Melvin ninggalin pesan rahasia. Intinya Felix harus dihentikan sebelum Cheryl umur 18 tahun. Tapi ya telat, mereka udah sah jadi suami si istri hari ini. Gara-gara itu Bes dapat perintah buat ngerjain Felix sepuasnya. Felix cuman bisa melongo. Tunggu dulu, lo di pihak siapa sih sebenarnya? Bes kasih petunjuk soal sisa pesannya. Ingat enggak apa yang dibilang sebelum pergi soal pendeta itu, lo katanya Felix harus nemuin dia sebelum balik. Kalau nggak paham juga ya udah diem di situ selamanya. Tunggu, Cheryl mana Cheryl, kok tiba-tiba hilang? Parah banget, masa istri sendiri hilang nggak sadar. Felix beneran dalam masalah besar sekarang. Cheryl diculik tepat di depan hidungnya tanpa dia sadari. Nggak usah panik dulu, ini cuman tradisi kuno Blair. Jadi sebelum tengah malam, sang pengantin pria harus menculik balik istrinya dari tangan para penjaga. Cheryl natap Felix nunggu kepastian. Felix bilang, tenang aja, aku nggak bakal lama kok, bisa nunggu sebentar kan. Cheryl percaya penuh ya, dia bakal nunggu berapa lama pun asal Felix janji jangan sampai luka. Felix pun bersumpah dia bakal baik-baik aja. Tapi para ksatria kita udah gatel mau beraksi. Katanya nggak masalah kalau Felix dapet luka gores dikit. Lagian ada Bes yang bakal jagain Cheryl kalau Felix tumbang. Ayo kita mulai perangnya. Di bawah Didi udah rame banget sama orang-orang. Cheryl berdiri di sana kelihatan cemas banget. Kamu kenapa gugup ya? Tanya kawan di sampingnya. Cheryl Bill berusaha tenang gitu. Dia udah sering aja lihat suaminya bertarung, jadi harusnya nggak perlu khawatir. Lagian orang-orang Blair ternyata manis-manis banget. Cheryl minta dipanggil nama aja biar lebih akrab. Dia juga pengen manggil Kylie dengan santai mulai sekarang. Setuju nggak? Kylie senangnya bukan main, rasanya jantungnya mau meledak pas dengar Cheryl manggil namanya sesantai itu. Akrab banget. Pas mereka nengok ke bawah, pertempuran beneran udah pecah. Para prajurit kelihatan tangguh banget, tapi ya kalian tahulah siapa lawannya. Kekuatan Felix itu nggak masuk akal, benar-benar di luar batas. Semua serangan ditepis dengan gampang. Kok dia hilang kemana tuh? Ternyata dia lagi ngerjain para ksatria konyol itu. Woi, lihat sini dong. Dan Autia Duak Felix langsung beraksi di tengah kebingungan mereka. Dua ksatria langsung tumbang dalam sekejap. Masa gitu aja kalah si Isaac? Tapi si ksatria malah protes. Gue bukan Isaac, gue Joel. Lo ngomongin siapa sih? Malah jadi debat nama di tengah berantem. Lo Isaac, bukan gue Joel. Cheryl cuma bisa geleng-geleng lihat tingkah konyol mereka yang bikin malu. Dua-duanya malah berantem sendiri kayak anak kecil. Felix mikir harusnya gue tinggalin aja mereka dari tadi. Ini taktik pertahanan macam apa sih? Ternyata emang tujuannya cuma buat nunda Felix ketemu istrinya. Menunda pertemuan pengantin baru dengan sedikit keributan. Tradisi Blair emang unik ya. Ya, ini tradisi yang super penting di sini. Felix tetap jalan terus dengan penuh wibawa. Tapi jangan salah, tantangan selanjutnya udah nunggu. Lihat tuh, anak-anak Kastil Blair pun kayak nggak mau ketinggalan. Mereka nyerbu Felix buat ngalangin jalan. Lucu sih, tapi tetap aja bikin Felix repot. Ini semacam permainan wajib di hari pertama pernikahan. Berhasil ngelewatin bocah-bocah itu, ternyata masih ada rombongan lain yang udah standby. Felix telat banget nyampenya. Kesatria lain malah udah bosen nunggu sampai mau kasih jabatannya ke orang lain pas lagi nunggu gini. Kalian berdua sini. Ternyata mereka tuh udah mulai minum-minum dari pagi. Tiap ada acara bahagia stok alkohol pasti langsung ludes. Lihat tuh tong kosongnya udah numpuk. Felix langsung ditarik buat gabung. Sini duduk dulu, kita tunjukin kekuatan asli kita. Felix beneran dikepung suasana pesta. Akhirnya nyampe juga ke tempat Cheryl. Bes, lo di sini juga, Bes, sombong dikit. Gue kan penyihir Blair ya, jelas nyampe duluan. Emang udah ketebak sih kelakuan Bes. Yang lain gimana? Lagi pada teler di luar. Semua orang beneran antusias ngerayain pernikahan Tuan Felix dan Cheryl. Cheryl diminta anggap tempat ini kayak rumah sendiri. Dia ngerasa orang-orang di sini beneran tulus banget sama dia. Kadang Cheryl ngerasa agak bersalah karena dia ngerasa belum cukup baik buat mereka. Padahal tuh awalnya tuh pernikahan ini kan cuman buat perlindungan aja. Makanan anget langsung disajiin. Makasih banyak ya Kylie. Kylie bilang nggak usah sungkan. Terus mereka mulai sesi dengerin cerita seru. Berdasarkan tradisi Blair, pas suami lagi berjuang balik ke istrinya, sang istri harus cerita soal pertemuan pertama mereka. Gimana ceritanya tuh? Ayo dong cerita, apa sih yang bikin kamu jatuh cinta sama Felix? Cheryl langsung kaget, tapi Kylie bilang tenang aja, ini tradisi normal kok. Cheryl mikir, oke, mungkin ini emang normal di sini. Dia janji bakal jaga rahasia ini, tapi jujur dia bingung harus mulai dari mana. Semua orang juga udah masang kuping lebar-lebar. Kalau nanya Felix langsung pasti nggak bakal dapet jawaban karena dia itu orangnya kaku banget. Felix itu ngebosenin kan Cheryl, akhirnya mulai buka suara. Pas pertama lihat Felix, aku sempat mikir dia itu bukan manusia.
Bener banget ekspresi wajahnya nggak pernah berubah sedikit pun kayak robot atau patung hidup gitu kan. Iya kayak pakai topeng terus gitu. Tapi jujur aja dia gantengnya bener-bener kelewatan. Kayak pahatan dewa yang sempurna banget tanpa celah. Kylie langsung heboh. Wah, jadi maksudmu dia secakep itu? Cheryl mukanya merah padam. Iya, dia emang manis banget sebenarnya. Awalnya Cheryl nggak terlalu kenal Felix. Kakaknya bilang Felix itu orangnya keras dan disiplin banget, tapi orang yang paling bisa dipercaya. Tapi sekarang Cheryl tahu lebih dari siapapun. Dia tahu kenapa dia bisa sayang banget sama Felix. Sisi lembutnya itu loh yang bikin hati luluh. Nggak lama kemudian orang-orang malah ketiduran karena kebanyakan minum. Felix akhirnya nyampe dan langsung nyariin Cheryl. Cheryl, kamu capek ya? Capek ya, mau merem sebentar istirahat lah. Tapi Tuan bakal segera sampai kok. Kenalin, namaku Kylie Hicks. Hari-hari yang kulewati bareng Cheryl ini bakal kuingat selamanya. Begitu kamu lupa, aku bakal datang lagi buat ceritain semuanya biar kamu inget terus. Jangan sampai lupain ceritaku ya. Aku nggak mau Cheryl pergi apapun yang terjadi. Soalnya aku bakal sedih banget kalau kamu nggak mau jadi temanku lagi. Harapanku cuma satu, semoga kalian benar-benar saling jatuh cinta. Dan nggak lama kemudian si Tuan akhirnya sampai dan nemuin dia lagi tidur pulas bareng Kylie kayak gini. Felix pun bergumam pelan, Cheryl, kayaknya kamu ketiduran pas nungguin aku ya. Nggak tega mau bangunin sekarang, biarin dia istirahat dulu. Tiba-tiba Cheryl terbangun. Tuan Blair, Anda sudah datang. Maaf aku ketiduran sebentar. Ternyata mereka tepar gara-gara kebanyakan minum, susah banget bangunnya. Cheryl cemas. Bukannya aku harus banyak tidur, tapi kalau aku nggak pergi bareng, Anda pernikahannya bisa batal. Ya ada mitos-mitos kuno yang bilang begitu. Tapi Felix tegas banget, aku sudah bersumpah di depan Tuhan dan pendeta. Nggak ada satu orang pun yang bisa halangin kita. Padahal gosipnya Cheryl bakal jadi bahan tertawaan orang desa. Seorang suami yang kehilangan istrinya itu skandal yang nggak bisa dibantah ya. Tapi Cheryl langsung membela, aku benci kalau ada yang ngetawain Anda. Aku mau lindungin Anda kan, aku istrimu. Felix langsung shock dengar Cheryl seserius itu. Dia cuma bisa natap Cheryl dalam-dalam. Gesi, ayo kita balik sekarang. Tuan Blair, Tuan mau kemana? Felix langsung narik tangannya. Sini biar kuantar ke kamarmu. Dia jalan bareng Cheryl tanpa ngucapin sepatah kata pun. Hening banget suasananya jadi makin intens. Tiba-tiba Cheryl bersin. Duh, kayaknya dia kena flu. Felix langsung lepas jubahnya. Pakai ini sudah larut malam dan udaranya makin dingin. Romantis banget kan? Cheryl ngerasa suasana makin canggung. Orang-orang di kastil kayaknya sudah tahu soal hubungan kita gitu. Terus aku pikir mereka tahu kebenarannya, tapi ternyata mereka nggak tahu apa-apa gitu. Dia mulai paham kalau gitu orang-orang tua di sana tuh salah paham total soal status hubungan mereka berdua di tiang tiga sebenarnya. Para tetua mengira kalau mereka sudah saling janji buat menikah seumur hidup. Cheryl pun mengakui kalau dia memang sudah cerita soal itu ke mereka. Felix mikir keras. Sebagai pemimpin dia harus utamain kastil, menikah karena campur tangan urusan tertentu itu rahasia besar. Tapi Kylie malah sempat nanya apa Cheryl benar-benar jatuh cinta sama si Tuan. Cheryl pun jawab jujur kalau Tuan Felix itu orangnya baik dan ramah banget sama dia. Tapi habis ngomong gitu tiba-tiba suasananya jadi berubah aneh. Cheryl nanya dalam hati, kok dia diam aja? Apa dia malu ya? Duh, bego banget sih. Aku harusnya nggak usah bilang gitu tadi, malu-maluin aja. Akhirnya tugas mereka selesai. Silakan istirahat Nona. Maksud saya Nyonya, selamat atas pernikahannya. Cheryl cuma bisa senyum sambil bilang terima kasih. Malam yang indah, Cheryl mandangin cincinnya di bawah cahaya bulan. Wah, cincinnya berkilau cantik banget kayak ada semua bintang di langit masuk ke dalamnya. Felix nyaut, pelan ibuku dulu juga bilang gitu. Ternyata itu cincin turun-temurun keluarga Blair yang sangat legendaris. Cheryl tersentuh banget, berarti ini benda yang sangat berharga ya. Felix natap dia dengan tatapan serius. Cheryl, jangan pikirin soal balikin cincin itu sekarang. Selama pernikahan ini belum berakhir dan kamu masih di kastil Blair, kamulah pemilik sah cincin itu. Cheryl pun terdiam, dia jadi teringat peninggalan kakaknya. Cincin ini satu-satunya hal yang tersisa. Kalau semuanya sudah kembali normal, aku bakal jaga baik-baik dan pasti aku balikin suatu saat nanti. Adele. Dia berjanji bakal balikin dengan senyuman tulus. Kalau gitu Felix, selamat malam ya. Dia pun masuk kamar buat tidur dan selesailah momen manis penuh emosi ini. Gimana menurut kalian perkembangan hubungan mereka? Makin baper nggak sih? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.